pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lumba-Lumba Bagan. Hari ini kita akan melakukan hemodialisis dengan pasien hipertensi krisis. Oke, kita mulai bersama dengan Bang Munawir. Oke, ini Bang, kita melakukan HD dengan pasien hemodialisis dengan krisis hipertensi. Jadi yang pertama-tama kita lakukan itu apa ya? Yang pertama kita lakukan apabila pasien yang ada riwayat hipertensi, pertama kita lakukan tensi. Apabila kita lihat tensinya tinggi, yang pertama tindakan untuk kita lakukan treatmentnya ialah meminimalkan dosis heparin. Kenapa demikian dilakukan? Dengan pasien dengan hipertensi mereka akan menjadi resiko tinggi terjadi stroke ya pada saat hemodialisis. Jadi agar meminimalkan hal demikian, maka dilakukanlah minimal heparin. Heparin itu bisa menyebabkan perdarahan. Ya, heparin kan bersifat antikoagulan, mencegah pembukuan darah, sehingga apabila terjadi pendarahan, maka pasien tersebut darahnya akan susah berhenti. Ini heparin pump ya pada ini siring pump pada heparin. Oke, selanjutnya selain heparin apa yang kita pantau untuk kemudian pasien? Pada pasien-pasien yang dengan hipertensi yang tensinya biasanya mencapai 180 atau lebih dari 200 mmHg, akan dilakukan menurunkan namanya total conductivity-nya diturunkan dengan nilai normal dia 13,9, maka bisa diturunkan dengan minimal 13,7. Jadi natriumnya ya, agar mengurangi kadar natrium di dalam pada saat terjadinya proses hemodialisis, agar tidak terjadi peningkatan tekanan darah pada saat intradialisis. Ini ya kita turunkan ya, jadi 13 jadi kita ya. Turunkan. Nah di mesin ini bisa kita turunkan conductivity-nya minimal 13,7. Minimal 13,7. Kemudian di mesin ini ada otomatis tensi ya. Ya, di sini pada mesin Belco ini kita ada treatment tensi dengan melakukan tensi otomatis ya. Kita bisa atur berapa lama sekali untuk melakukan tensi. Ya, yang pertama itu dengan cara kita tekan menu sensor, kemudian speak mode. Kemudian kita lihat di sini ya. Ini kalau kita mau buat sistem tensinya otomatis, kita lakukan auto blood pressure on, atau ini singkatannya auto BP on, ya. Kita tekan, kemudian kita atur waktunya treatmentnya berapa. Di sini ada sistol maksimal, diastol maksimal, kemudian ada measure interval dalam kurung menit. Nah, di sini kita atur bisa dia 30 bisa dari 5 menit sampai dengan 1 jam ya. Ntar kebetulan tensinya lagi muncul ya. Dia menunya muncul dari 5 menit sampai dengan 1 jam juga bisa, tergantung kita mau treatment tensinya berapa kali. Untuk kita pantau ketalasan pasien saat hemodialisisnya 30 menit lah kita buat ya. 30 menit juga bisa. Kemudian lalu kita tekan oke. Kan saya lihat ada muncul sistol 300 dan 200. Berarti di situ bisa alarmnya. Coba bisa alarm. Nah, di sini nanti dia ini ya. Jadi ketika tensi pasien melewati angka sekian, maka mesin akan alarm. Ya. Berarti itu bisa kita atur juga, ya. Ini bisa kita atur tekanan darahnya berapa yang mau kita lakukan alarm. Apabila kita mau lihat berapa batas maksimal tensi pasien yang untuk dilakukan HD, kita bisa diatur di sini. Bisa kita atur. Kita atur berapa sistol maksimalnya ya. Sistol maksimalnya itu mau berapa, kita mau menghadirkan pasien dengan tensi yang berapa. Kalau lebih di atas 200 kita tidak menghadikannya, maka akan kita stop, maka kita buat alarmnya di angka 200. Kemudian apabila angka diastoliknya berapa yang mau kita atur untuk dilakukan tindakan dialisis sebagai tanda alarmnya, ini bisa kita atur juga. Nah, kita contohkan ini, kita tidak menghadirkan pasien dengan yang diastolnya di atas 150 ya. Jadi ketika apabila tensi pasien tersebut nanti mencapai angka yang kita buat tadi, maka secara otomatis mesin akan memberi isyarat atau alarm
untuk dihentikannya tindakan HD. Berarti mesin ini cukup safety ya, untuk memantau tensi pasien ya. Tensi pasien. Ya. Dan ini terekam ya tensinya ini data, per jam. Data dia bisa Per 30 terekam menit tadi. per 30 menit tadi. Kita lihat menu sensor, speakmu, kemudian untuk melihat data-data yang telah tertera di dalam mesin tadi, kita lihat buka open table. Nah, maka di sini akan tercatat data-data tensi saat dilakukannya hemodialisis sampai dengan saat ini. Nah, jadi apabila tensi pasien sudah maksimal, kita lakukan program untuk menurunkan tensi dari mesin ini tidak teratasi, maka kita kolaborasi ya. Kolaborasi dengan dokter untuk tindakan selanjutnya. Oke, gitu aja. Terima kasih Bang Munawir. Nanti mudah-mudahan kita akan buat video selanjutnya tentang HD. Sama-sama.